para senior pendidikan, 3 profesor yang telah memberikan kita masukan mengenai bagaimana pendidikan ini ke depannya. Saya bisa menyimpulkan bahwa masalah pendidikan nasional ini kita lihat karena dana pendidikannya yang kurang merata, kemudian biaya pendidikan yang mahal, sedangkan daya beli masyarakat itu yang kurang, khususnya daerah 3T ya. Pak Nuh kan pernah sama-sama saya waktu itu di Ramadan ya, keliling sampai ke Wamena, ke pedalaman, dan Pak Nuh tahu bahwa ada yang sarjana yang tidak bisa baca tulis juga. Kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai. Saya tertarik kepada Pak Muhadjir, ada payung hukum dari kementerian yang tadi disebutkan pasal 87 tahun 2022. Mungkin itu bisa kami dapatkan dari Bapak, karena di situ men-stressing bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga itu dibiayai kementerian itu sendiri. Hal inilah yang sangat besar sehingga kita bisa mengalokasikan biaya pendidikan itu yang sebenar-benarnya. Karena banyak sekali di daerah yang sekolah dasarnya tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya, dan tidak ada gurunya. Bahkan ada yang dari TNI jadi guru SD. Ada yang dari pemuka adat, pemuka kampung yang menjadi guru SD di daerah-daerah terpencil. Karena ini menyangkut dana pendidikan yang kurang merata. Nah, kemudian mengenai biaya pendidikan yang mahal. Dari sinilah bahwa alokasi dana yang tidak merata ini kita perbanyak daripada beasiswa-beasiswa. Nah, saya tertarik kepada Pak Muhadjir yang mencetuskan KIP ya, Kartu Indonesia Pintar dan program Indonesia Pintar, itu sangat bermanfaat lagi untuk daerah 3T. Karena kita tahu seperti Maluku, Papua, itu penghasilan orang tua per bulannya tuh rata-rata 3.500.000 per bulan. Itu kita sudah survei dengan L2 Dikti 14. Nah, bagaimana mereka membiayai kuliah anaknya dengan penghasilan itu? Tentunya daerah-daerah yang terpencil itu mengharapkan bantuan pemerintah seperti KIP ini. Dan saya berharap sekali pemerintah sekarang ini untuk memperbesar alokasi-alokasi itu daripada membiayai pendidikan di kementerian lembaga lainnya. Dan kita bisa men-stressing karena ada dasar payung hukumnya. Kemudian mengenai program terakhir, yang kurikulum mengenai yang dilibatkan Kadin, saya 10 tahun yang kemarin tuh kebetulan saya wakil ketua Kadin bidang SDM di Papua. Kemudian kebetulan saya ketua Majelis Pendidikan Kejuruan, dan saya tahu persis ini kurikulumnya. Tapi kurikulum ini pun per provinsi itu lain, Pak. Jadi diminta nanti bagian Kadin yang membuat kurikulum yang sesuai dunia usaha dan dunia industri ini sesuai dengan konten kearifan lokal tiap provinsi. Bali dengan Kalimantan lain pariwisatanya, dengan Papua lain. Dan kalau untuk Bali, dasar-dasar itu mereka sudah 35 tahun otodidak, sudah tahu bagaimana ilmu pariwisata itu. Nah, tapi beda lagi dengan daerah-daerah timur. Mereka perlu belajar lagi. Nah, di sini mungkin apabila ada yang bisa links ke Kadin, nanti mungkin ini kurikulumnya sesuai dengan kondisi dan keadaan setempat. Mungkin itu saja dari kami, dan terima kasih sekali Bapak-bapak yang telah memberikan masukan, dan ini betul-betul pelajaran yang buat kami yang kita tidak sangka-sangka, kita tidak duga-duga bahwa beginilah kondisi pendidikan nasional kita yang perlu kita semua stakeholdernya berniat untuk memperbaikinya. Dan terakhir,
transparansi anggaran bisa dibentuk dengan checks balance system antara seluruh stakeholder yang bergerak di dunia pendidikan itu sendiri. Semua yang bergerak di dunia pendidikan, baik di kementerian lainnya, di lembaga lainnya, untuk bagaimana betul-betul anggaran itu untuk ke pendidikan. Ada biaya langsung ke pendidikan, atau nanti yang disebut perbaiki jembatan dimasukkan dia biaya pendidikan, kan itu salah, Pak. Itu saja mungkin Pak Ketua, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.